Baik, di sini saya sudah bersama salah seorang atlet yang ikut serta pada Pekan Olahraga Nasional atau PON kemarin yang diadakan di Aceh Sumut. Kak, boleh perkenalkan diri terlebih dulu? Perkenalkan, nama saya Setia Julandari, NIM 2108 699, asal dari Tariana. Di sini Kak, saya ingin mewawancari Kakak terkait mata kuliah psikologi olahraga, yang mana ini wawancara ini terdapat 12 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama ini materinya terkait ruang lingkup psikologi olahraga. Yang mana pertanyaannya, seberapa penting sih kesehatan mental bagi atlet saat bertanding? Menurut saya pribadi, aspek mental itu sangat penting karena di situ bisa menilai seberapa keberhasilan seorang atlet dalam melakukan kinerja. Berarti ini sangat penting ya Kak, untuk seorang atlet agar bisa melakukan performa terbaik dia gitu. Materi selanjutnya, urgensi perkembangan psikologi olahraga. Menurut Kakak, kenapa sih perkembangan psikologi olahraga itu penting bagi atlet di zaman sekarang gitu? Baik, kalau menurut saya pribadi, untuk saya sebagai atlet, sebagai atlet, psikologi olahraga itu sangat penting karena di saat kita melakukan, contohnya di saat kita melakukan pertandingan, seseorang atlet itu harus memiliki kemampuan psikologi olahraga, contohnya seperti memiliki mental yang cukup kuat, dengan disiplin, terus selalu berpikiran positif, karena psikologi olahraga itu mencakup semuanya dari mental dan tadi yang kita sebutkan. Berarti dengan adanya perkembangan psikologi olahraga ini di zaman sekarang atlet sangat terbantu ya Kak? Baik. Materi ketiganya itu Kak, karakter dan kepribadian atlet. Menurut Kakak, sifat atau karakter apa yang paling penting dimiliki oleh seorang atlet untuk sukses di bidangnya gitu? Terutama khususnya di bidang pencaksilat yang Kakak apakan kemarin yang Kakak ikuti kemarin. Baik, mungkin yang saya tahu itu secara pribadi, yang pertama tingkat konsentrasi yang tinggi, memiliki pengetahuan dalam mengatur strategi, terus bisa mengatur emosi atau bersabar gitu. Soalnya kan kalau pencaksilat itu sendiri ini permainan akurasi yang membutuhkan akurasi atau pikiran yang positif, karena itu akan berdampak dalam permainan. Berarti dalam sebuah pencaksilat ini karakter yang sangat disiplin itu diperlukan ya dalam bidang ini berarti. Ya. Mungkin bagi orang yang kurang disiplin mungkin agak susah sukses di bidang ini ya. Materi keempat juga interaksi sikap dalam dunia olahraga. Pertanyaannya, menurut Kakak, sikap seorang atlet apakah bisa mempengaruhi hubungan mereka dengan pelatih dan teman satu tim mereka gitu? Hal itu bisa saja betul. Mungkin yang sikap buruk itu juga ada. Bisa, apalagi contohnya tuh dalam bermain tim itu kan ada beberapa orang, otomatis beberapa kepala dan pikiran yang berbeda, jadi tidak ada yang sama gitu. Apalagi dengan pelatih mungkin berbeda pendapat, dari situ sih Jadi kita harus menyamakan pikiran gitu ya, kan. mencari solusi. Kita tidak boleh ego sendiri terhadap kemauan sendiri gitu. Materi kelima itu Kak tentang penguasaan diri. Pertanyaannya, menurut Kakak seberapa penting penguasaan diri bagi seorang atlet, terutama saat menghadapi tekanan di pertandingan? Mungkin secara pribadi, saat ngedown itu ya, saya sendiri mungkin yang paling utama tuh Support diri sendiri. membunuh diri sendiri, kayak yuk bisa yuk berpikir positif terus baru minta dukungan dari teman-teman, keluarga. Ini saat tadi mungkin yang paling penting itu pelatih. Jadi support dari pelatih itu sangat diperlukan sama rekan. Selanjutnya kan itu materi enam itu tentang percaya diri. Menurut Kakak, seberapa penting percaya diri bagi seorang atlet dan gimana mereka cara bisa membangunnya?
Nggak tidak cukup satu pertandingan. Mungkin di kelemahan atlet ya, kalau dia profesional mungkin kalau udah bisnis itu akan mengganggu nantinya. Jadi kalau menurut saya pribadi mungkin sama kayak jawaban tadi, selalu berpikir positif, mencari hal-hal yang dapat menyemangati diri sendiri. Materi ketujuh juga motivasi prestasi. Pertanyaannya, apa yang biasanya memotivasi kakak untuk meraih prestasi yang terbaik? Yang pertama itu diri sendiri. Ya, yang kedua itu orang tua. Ya. Yang ketiga mungkin yang penting itu mungkin ada role model, kayak seorang yang dikagumi untuk contoh dan Cara mengelola materi gambar ini terkait anxiety kan. Pertanyaannya, gimana cara kakak bisa, misalnya kakak mengalami rasa cemas sebelum bertanding, terus seberapa besar pengaruhnya terhadap performa kakak saat pertandingan itu? Mungkin karena saya mengikuti cabang petang dalam turnamen petang itu kan bisa pertandingan memang kita tuh sebagai atlet harus percaya diri dulu, karena sehebat apapun kita kemampuan kita, kalau udah pesimis duluan itu akan mengganggu, soalnya tidak pernah terjadi. Boleh cerita? Mungkin waktu PON kemarin kan terakhir melawan Jambi untuk ke semifinal, jadi itu tandingan terakhir maksudnya. Jadi memang saya sendiri sebagai punter itu mendekatkan bola besi ke sasaran yang dibuka. Jadi disitu saya melakukan kesalahan karena terlalu pesimis, jadi bola itu tidak sampai pada target, jauh dari target, mungkin sekitar 1 meter mungkin ada. Berarti itu tidak dihitung nilai berarti kan? Bukan tidak dihitung, cuman tidak masuk dalam apa namanya? Penilaian atau Gagal. Maksudnya itu kan kita sistemnya mendekat ke bola, sedangkan itu jauh, jadi peluang untuk lawan. Materi selanjutnya itu terkait boredom kan? Menurut kakak, apa yang biasanya kakak lakukan untuk mengatasi rasa bosan atau latihan saat bertanding? Saat kami Ya, aku latihan juga bisa. kalau saat latihan mungkin istirahat dulu sebentar, kayak mencari hal-hal yang baru atau kegiatan yang pengen dilakukan, karena kan kalau rasa bosan kalau dipaksa nggak akan bagus hasilnya. Ya, pasti akan jelek juga hasilnya walaupun udah latihan terus menerus kan. Materi selanjutnya itu materi 10 tentang empati gue. Pertanyaannya, apa yang biasanya kakak lakukan untuk mengatasi kelelahan saat latihan maupun pertandingan? Biasa dilakukan itu di saat pertandingan. Saat latihan juga bisa, kalau di pertandingan salah satu juga bisa apa? Bisa dilakukan. Pertanyaannya, menurut kakak apa yang kakak biasanya lakukan untuk mengatasi kelelahan saat pertandingan atau latihan? Di saat Ya, mengalami kelelahan gitu ibaratnya. bisa tenang, sebelum sebentar, karena pasti ada waktu untuk istirahat Ya, juga mungkin minum sebentar untuk isi energi dalam tubuh lagi. Materi 11 itu kan tentang mental training. Menurut kakak, seberapa penting sih pelatihan mental bagi seorang atlet? Dan biasanya teknik apa yang kakak gunakan? mungkin yang sebelum-sebelumnya itu ya kayak training itu kan sangat dibutuhkan ya. Apalagi atlet-atlet baru yang belum memiliki mental, karena mental itu sangat diperlukan nanti. Saat melakukan perlombaan, apalagi orangnya itu kayak kurang masa percaya diri gitu ya, apalagi baru pertama pertandingan.
Biasanya teknik apa yang dilakukan caranya? Biasanya itu pelatih memberikan program gitu. Program yang support gitu. dia diberikan program itu ada waktunya. Jadi masing-masing atlet itu pasti mempunyai rasa percaya diri kan untuk mengejar target. Berarti dengan program itu dia mendorong diri mereka untuk bisa mencapai hasil maksimal gitu ya. Nah, materi 12 ini tentang gangguan pada atlet dan kekerasan dalam olahraga. Pertanyaannya, apa saja gangguan mental yang sering dialami atlet akibat kekerasan dalam olahraga, dan bagaimana mereka bisa mengatasi dampak dari kekerasan tersebut? Mungkin yang sering terjadi itu kecemasan, kemudian yang terjadi di ekran gitu kan. Jadi mungkin dari teman-teman mungkin memberikan masukan, memberikan hal-hal yang dapat membantu kita untuk tetap positif. Mungkin dari pelatih juga memberikan Dorongan. masukan. Terus terkait kekerasan dalam olahraga ini gimana tanggapan Kakak? Misalnya ada dari tim lawan itu yang melakukan kekerasan pada salah satu seorang tim kita gitu. Bagaimana cara Kak bisa membangun mental orang itu untuk lebih percaya diri gitu? Mungkin kalau dari lawan ya, kalau di petang itu kekerasannya bukan kekerasan fisik, tapi mungkin mental. Dalam segi bermain itu mungkin ada yang kayak menjatuhkan mental lawan, mentakutkan atau seperti apa. Dia mungkin situ peran kita sendiri, teman-teman dan pelatih menentukan